Oke, udah ada belum? Belum, nggak tahu juga nih. Oke guys, halo yang baru gabung. Oh yes, kita lanjut lagi ke live. Welcome to my live gitu ya. Oh ya, by the way, kenalin, ini aku live lagi ya. Setelah sekian lama udah nggak live, ini aku live lagi. Yang udah gabung, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan seperti biasa aku kenalin dulu ya. Kenalin, aku Dr. Andi Setiawan. Dan sebenarnya aku juga punya channel, apabila kalian pengen tahu gitu ya. Aku punya channel YouTube juga, namanya Andy Setiawan. Kalian bisa singgah-singgah di channel aku gitu. Dan untuk live kali ini itu aku akan, yang pastinya aku akan ngebahas sesuatu lah ya. Tapi apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung aja komen di bawah. Komen di kolom komentar, ntar aku akan jawab lah beberapa pertanyaan kalian gitu. Dan masalah pembahasan video, pembahasan live kita pada malam hari ini adalah sesuai dengan judul lah, kalian bisa lihat di judulnya, yaitu bagaimana sih kita apabila kita itu melakukan seks saat seorang istrinya itu sedang haid gitu. Bahaya nggak sih apabila kita melakukan seks saat haid gitu? Ataukah ada manfaatnya justru? Dan kalau misalnya ada manfaatnya, apa manfaatnya? Kalaukah ada bahayanya, itu bahayanya apa sih gitu ya? Dan sebenarnya juga pertanyaan ini itu ditanyain oleh salah satu followersku sih gitu. Yang sebenarnya juga aku belum sempat jawab gitu guys. Gitu. Dan sekarang karena jawabannya itu panjang banget gitu ya. Jadi aku nggak mungkin ngejelasin di situ. Jadi aku bawain judulnya itu di live aja gitu. Karena memang pertanyaannya itu bagus banget gitu guys. Welcome yang baru gabung. Selamat datang. Baiklah, kita langsung aja ke pembahasannya ya guys. Tapi nggak, by the way, nggak dipungkiri ya kalau misalnya memang hasrat untuk melakukan hubungan seksualitas gitu ya dengan pasangan itu terkadang bisa datang kapan aja gitu. Termasuk juga saat seorang istrinya itu sedang haid gitu. Itu tidak menutup kemungkinan kita untuk hasrat untuk melakukan hubungan seksualnya itu tidak datang gitu. Terus semoga selalu sehat ya dan tetap jaga kesehatan. Makasih FS Vinda, makasih atas doanya. Ya, kita lanjut ke pembahasan ya, begitulah ya. Jadi memang hasrat seksualitas baik istri maupun si sang suaminya itu nggak bisa ketebak nih. Jadi bisa datang kapan aja, meskipun sebenarnya waktunya itu nggak tepat. Dan di sini aku sudut pandangnya itu bukan dalam segi ini ya, bukan dalam segi keagamaan ya, karena memang ada beberapa agama itu yang memang melarang untuk melakukan hubungan seksual saat sedang menstruasi gitu guys. Karena memang, tapi di sini aku netral aja, aku ngebahasnya itu dari sisi medis aja, dari pandangan medis gitu. Dan sebenarnya untuk melakukan hubungan seksual saat biasanya saat seorang istrinya itu sedang haid, itu sebenarnya ada manfaatnya juga, tapi juga ada bahayanya gitu. Jadi dua-duanya ada nih, ada manfaatnya, ada juga bahayanya. Kita mulai dari manfaatnya. Manfaat pertama biasanya berhubungan seksual saat istrinya itu sedang haid itu biasanya bisa memberikan kepuasan yang lebih gitu. Itu dikarenakan pada saat menstruasi itu hormon wanita itu biasanya kan uh, pada wanita mengalami perubahan hormon yang cukup drastis, sehingga membuat seorang wanita itu lebih bergairah gitu, lebih bergairah. Jadi sehingga pada saat menstruasi itu lebih menikmati aja gitu sensasinya gitu guys. Makanya salah satu manfaat yang bisa didapatkan pada saat berhubungan seksual pada saat sedang menstruasi itu bisa mendapatkan kepuasan yang lebih gitu jika dibandingkan dilakukan pada saat tidak sedang menstruasi gitu ya. Ini lebih ke ini ya, manfaat dari sisi si wanitanya ya dibandingkan si prianya gitu. Dan manfaat lainnya yang bisa didapat dari apabila kalian itu sedang melakukan apabila kalian itu melakukan hubungan seksual saat menstruasi, manfaat lainnya itu bisa membuat perasaan kita itu lebih lebih apa ya,
Begini loh, pada saat seorang wanita sedang menstruasi itu pasti dia itu sedang mengalami kram hebat gitu kan. Rasa sakit yang yang cukup lah, yang cukup untuk membuat aktivitas dia itu terganggu, dan juga rasa pedih juga, sehingga itu semua itu membuat dia itu bisa depresi gitu guys. Itu juga yang alasan kenapa seorang wanita apabila sedang menstruasi itu moodnya itu bisa tidak stabil gitu, mudah marah atau hal lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan melakukan hubungan intim ini itu bisa membuat ataupun bisa membuat perasaannya itu lebih lebih inilah lebih lebih happy gitulah guys. Jadi karena pada saat kita melakukan hubungan seksual itu hormon endorfin yang ada di tubuh kita itu biasanya meningkat tuh. Sebagaimana yang kalian tahu, hormon endorfin itu merupakan hormon yang mengendalikan rasa senang yang kita miliki gitu. Jadi semakin tinggi hormon endorfin yang diproduksi oleh tubuh kita, jadi itu juga semakin baik untuk mengendalikan perasaan senang kita gitu guys. Dan sebenarnya itu sih dua manfaat secara general ya yang bisa didapatkan apabila kalian itu melakukan hubungan intim saat sedang menstruasi. Dan ini sebenarnya kedua-duanya itu lebih dominan manfaatnya itu ke arah si wanitanya ya, bukan si cowoknya. Mungkin si cowoknya itu cuman ya setidaknya dia itu ngedapetin apa yang diinginkan gitu, yaitu melakukan hubungan intim gitu guys. By the way, yang baru gabung, welcome. Untuk pembahasan pada video kali ini, bagi kalian yang baru gabung yang nggak tahu, kalian bisa lihat judul di atas ya, judul live ini. Karena aku akan ngebahas seputar itu. Tapi apabila kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan di luar konteks kita pada video kali ini, boleh langsung komen aja. Nanti aku mungkin akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan gitu. Meskipun sebenarnya di luar pembahasan kita ya, jadi sebenarnya live ini nggak terlalu formal juga. Kalian bisa nanya di luar konteksnya juga gitu. Oke, kita udah ngebahas tentang manfaatnya. Kita lanjut ke resikonya. Apa aja resiko yang bisa terjadi apabila kalian itu melakukan hubungan seks pada saat sang istrinya itu sedang menstruasi gitu. Oke, resiko pertama yang bisa terjadi apabila kalian itu melakukan hubungan seksual saat sang istrinya itu sedang menstruasi itu adalah akan mudahnya kalian itu mengalami resiko untuk infeksi di area intim kalian gitu, karena memang perdarahan menstruasi itu sangat disukai oleh bakteri. Jadi apabila kalian melakukan hubungan intim itu ditakutkan darah-darah menstruasi khususnya itu akan masuk lebih dalam di dalam rongga vaginanya gitu kan, dan itu juga ditakutkan akan membuat si vaginanya itu akan rentan untuk infeksi gitu guys, karena memang darah itu sangat memudahkan untuk bakterinya itu lebih berkembang lebih cepat gitu dibandingkan kandungan-kandungan yang lainnya gitu ya. Risiko lainnya apabila kalian melakukan hubungan intim saat menstruasi itu adalah rentan terjadinya jamur vaginalis gitu. Itu biasanya berhubungan dengan pH sih ya. Biasanya makin tinggi pH di vagina itu biasanya makin besar kemungkinan untuk jamur itu bisa berkembang. Biasanya potential hidrogen normalnya itu sekitar 3,8 hingga 4,5 gitu setiap bulannya. Itu biasanya pH normal dari vagina 3 hingga 4,5 gitu ya. Dan biasanya pada saat menstruasi itu pH-nya itu biasanya naik itu bisa melebihi 4, bahkan bisa melebihi 5 gitu pH-nya. Dan seperti teori yang pertama ya, biasanya makin tinggi pH itu angka perkembangan jamur khususnya di area tersebut itu juga akan semakin besar gitu guys.
Jadi sangat beresiko ya apabila kalian melakukan hubungan suami istri saat sedang menstruasi. Itu sangat beresiko untuk terjadinya jamur di area vagina kalian, guys. Resiko ketiga itu adalah saat menstruasi itu bisa juga memiliki resiko kehamilan. Ya, meskipun memang resiko hamil saat melakukan hubungan di selain menstruasi itu besar, tapi nggak menutup kemungkinan juga pada saat kalian sedang menstruasi dalam melakukan hubungan intim itu juga bisa memiliki resiko untuk kalian hamil gitu. Jadi bukan berarti kalian sedang menstruasi melakukan hubungan intim itu tidak akan hamil. Bisa, untuk resiko hamilnya itu tetap aja ada meskipun kecil gitu. Itu dikarenakan dari masa hidup dari spermanya sih. Normalnya sperma itu hidup selama 7 hari gitu ya. Dan ditakutkan kalian itu kalau misalnya siklus dari menstruasi kalian itu 14 hari secara general ya, 14 hari gitu ya. Sedangkan kalian itu melakukan hubungan intim itu biasanya misalnya di hari ke-13 gitu. Jadi pada saat di hari 14 itu sudah selesai gitu ya. Sedangkan usia secara konteksnya sperma itu memiliki usia, sperma itu apabila hinggap di dalam tubuh kita, di dalam tubuh si wanitanya, terutama di dalam lubang vaginanya itu sperma bisa hidup hingga 7 hari, guys. Jadi apabila kalian misalnya si wanitanya itu memiliki siklus menstruasinya itu 14 hari, terus dia itu melakukan hubungan seksual di hari ke-13 gitu. Jadi di hari keempat, jadi di hari ke-14 itu udah selesai, misalnya di hari ke-14 itu menstruasinya itu udah selesai gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung itu ada kesempatan sperma yang ada di dalam rahim si vaginanya itu, si wanitanya itu masih memiliki usia selama 5 hari dong ya. Jadi usia selama 5 hari dari sperma ini itu bisa menghasilkan pembuahan yang cukup bagus gitu, guys. Jadi tidak menutup kemungkinan juga apabila kalian berhubungan intim saat menstruasi, apalagi menstruasinya itu di akhir-akhir siklus gitu ya, itu juga bisa si wanitanya itu bisa hamil gitu. Maka dari itu nih, meskipun si wanitanya itu sedang menstruasi, alangkah bagusnya kalian itu tetap pakai pelindung gitu, agar untuk menghindari kehamilan pada saat kalian berhubungan seksual saat sedang menstruasi, guys. Resiko yang lainnya yang bisa terjadi, ini juga resiko yang terakhir ya. Resiko lagi yang lainnya yang mungkin bisa terjadi saat kalian melakukan hubungan intim saat sedang menstruasi, itu adalah rentan terjadinya penyakit menular seksual gitu. Penyakit menular seksual salah satunya HIV gitu ya. Itu dikarenakan juga saat menstruasi itu kondisi leher rahimnya itu terbuka dan juga banyak perdarahan yang ada gitu ya. Jadi memang akan lebih rentan mengalami penyakit menular seksual, salah satunya HIV, pada saat seorang wanita itu sedang menstruasi gitu. Karena sebagaimana yang kalian tahu kan, HIV itu menularnya itu lewat cairan tubuh. Sedangkan pada saat menstruasi itu banyak cairan-cairan tubuh yang keluar dari vaginanya gitu. Jadi sangat berimpact ataupun sangat beresiko bagi kalian yang melakukan hubungan seksual saat menstruasi untuk tertular penyakit menular seksual. Dan secara general sebenarnya itu 4 itu aja sih yang memang resiko besar yang akan terjadi apabila kalian melakukan hubungan intim saat sedang menstruasi gitu. Halo guys, bagi kalian yang baru gabung, welcome gitu ya.
Dan live ini aku sedang membahas seks saat haid gitu. Kayak kalian bisa lihat juga judulnya. Jadi di sini aku akan ngebahas seks saat haid. Jadi apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan seputar itu, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan di luar konteks itu juga boleh. Kalian langsung aja komen di bawah, nanti aku akan coba jawab. Dan sejauh ini aku udah ngebahas manfaat dan juga risikonya. Apa aja sih manfaat seks saat haid, apa aja sih manfaat, apa aja sih resiko yang akan terjadi, yang bisa bisa terjadi apabila kalian melakukan seks saat haid gitu. Tapi meskipun begitu ya, meskipun ada manfaatnya, meskipun ada banyak banget resikonya, tetap aja biasanya banyak juga orang-orang yang tetap melakukan hubungan intim saat sedang haid gitu ya. Karena memang biasanya nafsu juga sulit dikendaliin gitu guys. Ya itu juga nggak ada salahnya sih. Ini dari sisi medis ya, bukan dari sisi hal-hal yang lain gitu, spiritual gitu misalnya. Karena memang ada beberapa spiritual yang melarang berhubungan intim saat haid gitu ya. Dan sebenarnya juga ada beberapa tips sih apabila kalian tetap ingin melakukan hubungan intim saat haid. Ada beberapa tips yang bagus untuk kalian apa sih namanya, coba gitu ya. Pertama adalah apabila kalian memang ingin, sangat-sangat ingin melakukan hubungan intim saat haid, alangkah bagusnya itu kalian lakukan di dalam kamar mandi gitu, agar itu juga bertujuan agar darahnya itu tidak berceceran kemana-mana gitu ya. Karena pastinya pada saat mengalami gesekan saat melakukan hubungan intim itu pasti akan membuat perdarahannya itu akan bercecer kemana-mana. Jadi alangkah bagusnya kalian itu melakukannya itu di kamar mandi aja guys. Dan kalaupun tips lainnya gitu ya, kalaupun kalian ingin tetap melakukannya di tempat tidur gitu ya, kalau mungkin kalian tidak PW gitu, apabila kalian melakukannya di kamar mandi, kalian tetap ingin melakukannya di tempat tidur, itu alangkah bagusnya, itu boleh-boleh aja sih ya, cuman alangkah bagusnya kalian siapin kain lap ataupun tisu gitu sejenisnya untuk mengelap atau untuk inilah, untuk bisa agar supaya itu darah yang tercecer itu nggak kemana-mana gitu. Jadi selalu sediain kain lap ataupun tisu agar perdarahan dari menstruasinya itu tidak muncrat kemana-mana. Kan nggak lucu juga guys apabila tempat tidur kalian itu berceceran darah gitu ya. Karena setiap selesai berhubungan intim biasanya itu akan timbul rasa ngantuk gitu kan nggak nggak mungkin juga kalian tidur di atas ceceran-ceceran darah-darah gitu guys. Tips lainnya yang tak kalah pentingnya ya, apabila kalian tetap ingin melakukan hubungan intim saat menstruasi, tips lainnya yang jelas kalian harus tetap menggunakan pengaman, karena dari resiko-resiko yang udah aku bilang tadi ya sebelumnya gitu ya kan, karena banyak penyakit-penyakit menular seksual yang rentan terjadi apabila kalian melakukan hubungan seksual saat menstruasi gitu. Jadi nggak ada salahnya kalian itu menggunakan pelindung pengaman seperti kondom untuk menghindari itu gitu. Bahkan bisa hamil juga pada saat kalian itu melakukan hubungan intim saat menstruasi gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan mentang-mentang si istri itu sedang menstruasi, kalian melakukan hubungan intim itu tanpa pengaman gitu ya. Itu juga bisa terjadinya resiko untuk kehamilan walaupun sedang dalam menstruasi. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya ya, itu karena lamanya hidup sperma di dalam tubuh itu bisa mencapai 7 harian gitu. Jadi apabila siklus menstruasinya udah selesai sedangkan sperma yang ada di dalam si wanitanya itu masih hidup, itu juga bisa melakukan pembuahan di dalamnya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan istri kalian bisa hamil pada saat kalian melakukan hubungan intim saat menstruasi gitu guys. Jadi penting buat kalian untuk selalu memakai kondom
atau pengaman lain lah ya saat melakukan hubungan intim walaupun istri kalian sedang menstruasi gitu. Tips lainnya itu bisa kalian tips lainnya ya, kalian bisa merubah posisi kalian apabila misalnya posisi yang biasa itu uh, udah kurang nyaman gitu ya, kalian bisa merubah posisi itu gitu. Terkadang memang pada saat menstruasi itu titik kenyamanannya itu berbeda pada saat kalian itu tidak menstruasi gitu guys. Jadi biasanya sensasinya itu akan berbeda apabila kalian itu melakukan seks saat haid dibandingkan kalian melakukan seks saat tidak haid gitu. Itu biasanya sensasinya berbeda. Jadi penting juga bagi kalian untuk merubah posisi-posisi yang memang nyaman bagi kalian gitu. Dok, ini aku gatal. Oh ya, by the way, dan sebenarnya itu aja sih untuk pembahasan kita seputar seks saat haid gitu ya. Apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan kita, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Nanti mungkin aku akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan by the way ya, banyak di antara kalian itu yang nge-DM aku yang nanya seputar kesehatan kalian. Cuma karena lumayan banyak yang nge-DM, aku nggak sempat balas satu-satu karena memang ya karena cukup banyak gitu guys. Dan pertanyaan kalian sebenarnya juga mirip-mirip gitu ya. Dan sebenarnya juga aku udah beberapa dari pertanyaan kalian itu udah aku jelasin juga di videoku di channelku ya. Jadi kalau kalian penasaran bisa langsung aja mampir di channelku, di channel YouTubeku. Linknya ada di link bio, profil bio. Ataupun kalian bisa cari ND Setiawan, ntar juga akan nemuin channelku. Atau misalnya kalian nggak bisa ketik ND Setiawan, kalian bisa ketik aja Dr. Andi Setiawan, ntar juga muncul channel ND Setiawannya. Gitu guys. Dan ini juga udah hampir di penghujung live kita ya, karena aku hanya live sekitar 30 menitan aja nih. Dan sebenarnya juga kebanyakan dari kalian yang nge-DM itu nanyain seputar gatal-gatal gitu ya, terutama di area intim kalian gitu. Dan sebenarnya juga rata-rata dari keluhan-keluhan kalian yang aku bacain ya, itu kebanyakan dari kalian itu mengalami jamur kemaluan sih. Dan biasanya konteks dari jamur itu terjadi dari hygiene kalian yang kurang bagus gitu. Entah itu konteksnya area intim kalian itu sering lembab, sering basah dalam jangka waktu yang lama, ataupun kalian itu kurang ngebersihinnya gitu. Hal itu juga dalam beberapa video aku udah pernah bilang juga untuk selalu menjaga kebersihan dari organ intim kalian, karena memang di situ memiliki pH juga sama kayak kelamin wanita ya. Jadi area kelamin pria itu juga ada pH-nya juga, ada tingkat keasamannya juga, meskipun nggak setinggi si wanitanya ya gitu ya. Dan seperti yang udah aku bilang juga di awal-awal live tadi, tingkat keasaman itu merupakan salah satu hal yang cukup disukai oleh jamur gitu. Jadi memang akan mudah dihinggap oleh jamur apabila pH yang ada di area intim kita itu tinggi gitu guys. Dan memang di area intim kita itu memang sering banget untuk lembab ya, dan kelembaban itu juga sangat disukai oleh jamur gitu. Jadi memang mudah mengalami jamur di area intim kita gitu. Dan apabila jamurnya itu parah, bisa mengalami gatal-gatal parah, dan kalian bisa garuk-garuknya hingga ada beberapa orang yang sampai luka-luka lecet gitu ya.
lukanya itu sampai parah saat menggaruknya gitu. Mungkin juga saat menggaruknya itu mereka sangat-sangat menikmati gitu ya guys, sampai lecet-lecet kayak gitu gitu. Karena juga ada beberapa pasien yang datang ke aku juga langsung gitu ya, pada saat saya periksanya itu emang luka-luka yang udah lumayan juga gitu. Konteksnya itu jauh dari penyakit-penyakit menular seksual lainnya ya, karena memang ada jenis penyakit-penyakit menular seksual yang memang sampai luka borok kayak gitu. Misalnya sifilis. Penyakit sifilis itu pada beberapa orang yang memang udah lumayan lama ataupun lumayan parah gitu, itu luka yang ada di batang penisnya itu bisa, ataupun di vaginanya itu bisa ada luka-luka borok kotor kayak gitu. Halo semua yang baru gabung. Ini sebenarnya udah di penghujung live kita ya, karena aku hanya live sekitar 30 menit doang. Jadi apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan khusus, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti aku akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan untuk pembahasan di live kali ini, aku akan ngebahas seks saat haid gitu guys ya. Tadi juga aku udah ngebahas seks saat haid itu gimana aja, apa aja sih manfaat yang akan terjadi pada saat kalau kita melakukan seks saat haid, apa aja resiko yang akan terjadi apabila kalian melakukan seks saat haid gitu ya. Dan juga ada beberapa tips apabila kalian tetap ingin melakukan seks saat haid gitu. Aku udah ngebahas semua tadi di live ini gitu. Halo dok, dapat salam dari Medan ya. Mela Elviana, salam juga dari Aceh ya, salam kembali lah gitu. Welcome guys yang baru gabung. Cuman sayangnya kita udah di penghujung live gitu ya, karena aku akan hanya live 30 menit doang nih. By the way, aku juga punya channel YouTube, bagi kalian yang belum tahu gitu ya. Kalian bisa langsung lihat aja di linknya, ada di kolom bio di profilku, atau kalian ketik aja lah Dr. Andi Setiawan, ntar juga dapet channel Andi Setiawan. Di situ udah banyak banget videonya. Ada kurang lebih sekitar 80-90 video, dan itu beraneka ragam gitu ya. Kalian bisa langsung tonton aja, mungkin ada yang memang sesuai dengan apa problem yang kalian alami gitu, mungkin itu bisa membantu. Kalian bisa langsung kalian bisa juga komen-komen di bawah, nanti juga aku akan ngebalasnya gitu ya. Dan apabila dibandingkan DM, aku biasanya lebih sering ngebalas komentar di YouTube gitu. Dan oke guys, aku rasa udah 30 menit kita live gitu ya. Dan untuk pembahasan pada video kali ini juga aku cukup appreciate ya, karena memang pada saat aku baca pertanyaannya itu memang cukup menarik gitu. Karena memang judul dari live kita kali ini tuh ide dari salah satu dari kalian guys. Kalian yang nanyain di DM aku pertanyaannya, jadi menarik aja gitu kalau misalnya memang aku ngejelasinnya itu di live, karena memang nggak memungkinkan untuk aku ngebales pertanyaan ini di DM gitu, karena memang penjelasannya itu panjang banget gitu ya. Makanya aku memutuskan untuk ngejelasinnya di live aja gitu. Oke guys, apabila kalian punya ide-ide untuk live ke depan aku harus ngebahas apa lagi, kalian bisa langsung komen aja mungkin di kolom komentar ini, ataupun kalian bisa juga nge-DM aku beberapa pertanyaan ataupun ide-ide untuk live ke depannya. Mungkin aku akan sering-sering live gitu ya. Ya setidaknya seminggu sekali, nanti aku akan curi-curi waktu juga, aku akan sesuaikan juga dengan jadwal pekerjaanku, kapan senggangnya, nanti juga aku akan coba live lagi untuk ke depan. Dan sebenarnya juga ini udah live kerja ya, ada beberapa sebelumnya juga aku udah pernah live juga beberapa kali, lebih tepatnya 2 kali gitu. Dan pembahasan yang aku bahas di live sebelumnya juga cukup menarik, kalian bisa langsung
lihat-lihat aja nanti di IGTV, aku udah sisipin juga di IGTV di profil. Kalian bisa langsung cek aja apabila penasaran gitu guys. Oke guys, yang baru gabung makasih banget, tapi ini udah di penghujung live kita. Aku akhiri aja ya live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa di live berikutnya guys. Oke guys, bye bye.